Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau siap memuji dan menyembah Engkau. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami, jamah pikiran kami. Bila apa yang kami lakukan saat ini, itu semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sambut Engkau dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sama-sama katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Dengan segenap hatimu katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Dengan segenap hatimu katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan.
Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati. Kami menyembah Kau Tuhan. Ku bersyukur hanya kepadamu Yesus, Engkau pengharapanku. Kau penolong dalam hidupku. Kami bawa ucapan syukur kepadamu. Kami menyembah Yesus, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia yang layak dipuji. Allahku, Bapakku, kekal selama-lamanya. Mari bawa ucapan syukurmu saat ini, dimanapun engkau berada Bapak Ibu. Mari teruslah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasihnya melimpah dalam hidupku, dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan mengalir saat ini. Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Berapa banyak engkau mau terus bersyukur kepada Tuhan? Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Mari dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh, ku bersyukur
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Kau sumber pengharapanku, Kau penolong yang setia, Kau Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami Tuhan, ya Kau kekuatan kami, satu-satunya Allah yang kami andalkan. Tiada yang sepertimu, tiada yang tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada sepertimu, Yesus. Ku bersyukur punya Allah sepertimu, Kau Bapa yang mengasihiku. Ku bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Ya dalam asyik, karena dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidupku. Tidak ada Allah yang sepertimu, menjadi Bapa yang begitu mengasihi kami, lebih dari siapapun Tuhan. Engkau segalanya. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Terima kasih. Jamah setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, jamah seluruh hidup kami, bentuk setiap hati kami.
menjadi bejana yang siap untuk dibentuk menjadi seperti apa yang Engkau mau, Tuhan. Thank you, Lord. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang tak menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, kuasa-Mu menyembuhkan. Kau hapuskan air mataku. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, oh, yang menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup
apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, lewati masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Hari ini kami belajar satu hal sederhana Tuhan. Tidak ada yang seperti Yesus, tidak ada yang seperti Engkau. Di tengah-tengah orang-orang yang mungkin meninggalkan kami, di tengah orang yang mungkin hari ini mengkhianati setiap kami, satu hal yang kami mau tahu pasti Tuhan, Tuhan setia buat setiap kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Melalui masa-masa yang tidak mudah buat hidup kami percaya Tuhan menuntun setiap kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami cuma mau katakan, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan yang setia buat hidup kami. Kalau Engkau setia untuk membawa kami di titik ini, Engkau akan setia menyelesaikan semuanya bagi setiap kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami rindu Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, koreksi kami, tegur kami Tuhan. Dan kami percaya firman ini menjadi pelita buat langkah-langkah kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan baik buat setiap kita, amin. Lagu yang memberkati hidup setiap kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang seperti Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, mungkin banyak hal yang melukai setiap kita. Mungkin orang-orang terdekat dalam hidup kita bisa meninggalkan setiap kita. Tapi satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus tahu pasti, engkau masih punya Tuhan. Waktu engkau punya Tuhan, engkau punya pengharapan. Waktu engkau punya Tuhan, engkau punya jalan keluar. Waktu engkau punya Tuhan, yang terbaik Dia sediakan buat setiap kita. Amin. Apapun yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap semangat. Hadapi semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Dan percayalah, kita pasti keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang saya coba untuk pelajari Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya mau coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita sama-sama mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani 12 Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12, hari ini kita mau mulai dari ayat yang pertama dulu Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 judulnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Hari ini sama-sama kita mau coba Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari Ibrani 12 ayat yang pertama. Mengatakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, biar firman ini mengajarkan kepada setiap kita. Saya mau mulai dulu sama Bapak Ibu Saudara di bagian yang terakhir dari ayat yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam hidup setiap kita yang kita jalani hari ini Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sebuah perlombaan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bicara tentang perlombaan, apa itu Bapak Ibu Saudara? Itu berbicara tentang tantangan. Dalam hidup setiap kita yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, akan ada tantangan demi tantangan yang mungkin terjadi dalam hidup setiap kita. Akan ada mungkin persoalan demi persoalan yang harus kita selesaikan. Tapi Alkitab menuliskan kepada setiap kita ini adalah perlombaan yang diwajibkan. Berarti mau enggak mau harus mau Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati semuanya itu. Kita harus menghadapi semuanya itu. Tapi pertanyaan besarnya hari ini, outputnya akan seperti apa? Akankah kita keluar dari perlombaan itu sebagai orang-orang yang menang? Atau kita akan keluar dari perlombaan itu sebagai orang-orang yang kalah? Itu keputusan ada di tangan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya belajar ayat ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Karena di bagian yang pertama dari ayat ini mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jujur ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, pertama saya baca ayat ini jujur saya tidak bisa ngerti maksudnya apa ya ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Ketika saya coba renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, saya pahami sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak orang yang sudah menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik buat hidupnya. Banyak orang sudah menjadi saksi buat setiap kita bahwa hanya Tuhan yang bisa dia andalkan. Kita banyak belajar di Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada Daud, ada Musa, ada Abraham. Di mana ketika kita baca kisah hidupnya mengajarkan buat kita sederhana, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka sampai mereka keluar sebagai seorang pemenang. Banyak saksi Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita
enggak bicara di Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang-orang di sekeliling kita, teman kita, orang tua kita, kerabat saudara kita, mungkin ada banyak orang yang menjadi kesaksian buat hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan bekerja dengan sempurna dan luar biasa atas hidup mereka. Itu menjadi saksi artinya apa? Menjadi kekuatan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita dan keluar sebagai seorang pemenang. Banyak saksi yang akan menguatkan setiap kita. Yang akan berkata kepada setiap kita, kamu pasti mampu untuk menyelesaikan persoalan yang hari ini ada. Kuncinya cuma satu, sederhana Bapak Ibu Saudara. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kuncinya cuma sederhana, tekun. Tekun, tekun, dan tekun. Tekun itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan give up, jangan berhenti di langkah terakhir sebelum Tuhan akan selesaikan semuanya bagi setiap kita. Amin. Banyak saksi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang jadi kekuatan buat setiap kita. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara, ketika saya bayangkan lagi Bapak Ibu Saudara ayat ini, satu yang jadi berkat buat saya sederhana. Kalau banyak orang di luar sana jadi kekuatan, jadi saksi buat setiap kita. Kesaksiannya menguatkan setiap kita. Adakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi kekuatan juga bagi orang lain? Maukah melalui hidup kita bisa menguatkan orang lain? Mau enggak sih Bapak Ibu Saudara? Biar kita enggak cuma berhenti di titik di mana orang menjadi dampak buat hidup kita, menjadi semangat buat hidup kita, untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Tapi di satu titik kita juga mau menguatkan orang lain. Supaya mereka boleh keluar sebagai seorang pemenang dalam perlombaan hidup mereka. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi teladan, kita mau jadi contoh buat orang lain. Dimana ketika orang lihat hidup kita, dia bisa lihat kalau orang itu ditolong, aku juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar untuk hidup kita mau menjadi contoh bagi orang lain. Amin, biar hidup kita menjadi lembaran terbukanya Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang banyak. Kalau Tuhan bertahta, Tuhan hidup, Yesus akan mengerjakan semuanya dengan sempurna dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, biar hidup kita ini menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bagi orang banyak. Hari ini lewati masalah yang ada, lewati tantangan yang ada, tetap tekun di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Never give up, jangan pernah menyerah. Tetap tekun, tetap bertahan. Sampai hidup kita di satu titik hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, satu kali mungkin saya pernah sharingkan juga di saat teduh ini. Saya diberkati Bapak Ibu Saudara lewat kehidupan dari nenek saya. Dia seorang wanita yang biasa, Bapak Ibu Saudara, wanita yang sederhana. Hidupnya pun sederhana. Dia selesaikan hidupnya semua dengan sederhana. Tapi satu hal yang saya belajar dalam hidupnya, di 4:30 pagi dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia selalu menghampiri Tuhan. Dan satu hal yang saya belajar, sampai dia menutup mata, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang tak pernah kecewakan hidupnya. Dan saya percaya kalau hidupnya nenek saya bisa jadi teladan buat saya juga mau jadi teladan bagi orang banyak. Amin. Bukankah Bapak Ibu Saudara mau supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak? Hidup ini Bapak Ibu Saudara sama seperti seorang anak dimasukkan ke dalam sebuah sekolah. Di dalam sebuah sekolah pasti ada ujian Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita memilih untuk kita tidak mau ikut ujian Bapak Ibu Saudara? Tentunya tidak. Setiap kita kalau kita masuk ke sekolah, akan ada ujian, akan ada tantangan. Kita tidak bisa memilih untuk kita keluar dari tantangan itu, untuk kita tidak ikut tantangan tersebut, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau menghadapi ujian tersebut, engkau menang atau engkau kalah, itu ada di tangan setiap kita. Dulu waktu saya sekolah Bapak Ibu Saudara, seringkali waktu saya ujian waktu saya kuliah Bapak Ibu Saudara, ujian itu susah setengah mati. Tapi yang jadi semangat buat saya Bapak Ibu Saudara, ketika ada teman saya yang bilang gini Bapak Ibu Saudara, lihat entah kakak kelas kita, si A ini loh, orangnya ya biasa-biasa, buktinya dia ya bisa lulus, masa kita tidak bisa lulus? Waktu saya dengarkan itu, oh iya aku pasti bisa lulus. Dan ya saya lulus, dan ketika saya lulus Bapak Ibu Saudara, semester depannya saya ketemu sama adik kelas saya, ketika dia lagi belajar untuk ujian yang sudah saya selesaikan semester yang lalu, saya cuma bilang, aku aja loh, saya enggak pinter-pinter nemen iso. Mosok kamu enggak bisa. Dan ketika saya lihat dia juga bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik, di situ saya tahu di mana hidup ini harus menjadi berkat, harus menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetap kuat, tetap semangat. Hari ini kita enggak pernah bisa akan menjadi contoh
kalau kita tidak mau tekun di dalam perlombaan hidup kita. Keluarlah sebagai seorang pemenang dan bagikan kemenangan itu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi di 2 ibadah. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini satu hal yang saya tahu pasti, kalau Bapak Ibu Saudara ada di tengah pergumulan, kami sangat benar-benar rindu melihat Bapak Ibu Saudara boleh keluar sebagai seorang pemenang. Taruh pergumulan Bapak Ibu Saudara di nomor yang ada di bawah ini. Kami tim pengembalaan siap untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Lewati masa-masa yang tidak mudah hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami boleh tetap kuat, tetap bertekun. Sebab kami tahu Tuhan di masa-masa yang lampau, kalau Tuhan selamatkan hidup kami, kalau Tuhan boleh selamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kami percaya hidup kami saat ini di tengah masa yang tidak mudah, Tuhan pasti keluar sebagai penolong dalam hidup kami. Dan kami gak mau berhenti sampai di situ Tuhan. Kami mau hidup kami bukan untuk kami nikmati sendiri, tapi biar melalui hidup kami banyak orang dikuatkan, banyak orang boleh menerima bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup setiap kami. Kami percaya firman-Mu bekerja buat setiap kami saat ini. Angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terus menaungi, memimpin, melindungi, menyertai dan memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.